Iya, terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dalam IDX Market Opening. Masih akan berbincang bersama dengan Pak Lucky Bayu. Beliau ini adalah praktisi pasar modal dan tadi sudah diungkapkan. Saham pilihannya ada EXCL, Astra, BBCA, dan juga SIDO. Kita akan bahas strateginya seperti apa. Oke, kita ke yang pertama Blue Chips dulu ya. Ya, Yang mana dulu nih Pak? Astra apa BBCA? Oke, BBCA. BCA. Nah, BCA tadi kalau kita lihat barangkali dilihat sudah ada tampilan support resisten. Memang BCA saat ini menjadi momentum untuk entry point ya, karena BCA selain salah satu emiten dengan kapitalisasi besar, lebih jauh secara fundamental, restrukturisasi kredit, kemudian relaksasi dari kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan NPL itu masih terkendali di BBCA. Dan saya kira dengan adanya perbaikan PDB dari sebelumnya angka minus 5,32%, dan saat ini kita berada di angka tahun 2021 minus 2,07%, itu menjadi salah satu sentimen positif untuk BBCA dan angka melakukan restrukturisasi kredit yang telah dialami selama pandemi. Baik, BBCA ini hari ini naik 1,56% untuk sebuah emiten perbankan yang blue chips gitu ya. Ini cukup signifikan kenaikannya. Di tengah IHSG yang justru koreksi, 550 poin kenaikannya. Bagaimana tanggapan dari Pak Lucky? Ya, target tertingginya ada di angka 35.000 dan ini menjadi hal yang wajar sekali lagi karena pelaku pasar itu ketika melihat indeks mengalami koreksi, mereka selalu melihat mana saja emiten-emiten yang sebelumnya mengalami pelemahan. Kalau kita perhatikan satu hari sebelumnya BCA berada di angka 33.600, melemah hampir 4%, dan ini menjadi satu momentum pelaku pasar untuk mengakumulasi kembali BCA karena sentimen yang terjadi kemarin itu memang sentimen temporer dan berhubungan dengan industri perbankan pada dasarnya, sektor perbankan, karena rupiah mengalami pelemahan. Baik. BBCA Anda rekomendasikan dengan support di 34.200, resistennya di 35.000. Ya. Oke, dapat kita saksikan selengkapnya di layar pemirsa. Ini adalah rekomendasi dari Pak Lucky selengkapnya. Untuk saham-sahamnya ada BBCA support 34.200, resisten 35.000. Kemudian ada EXCL support 2.150, resisten 2.390, Astra support 5.100, resisten 5.825, kemudian SIDO support 7.000, kami koreksi 720, resisten 890. Baik, selain BBCA, Anda juga merekomendasikan blue chips lainnya yaitu Astra. Ya, Astra sebelumnya melemah 1,76%, ya, dan berada di angka 5.575. Artinya Astra yang dapat dikatakan saat ini dengan tata kelola fundamental yang cukup baik dan terintegrasi dengan lintas sektor itu dapat menjadi pilihan karena kontribusi daripada kinerja fundamental Astra dan reaksi terhadap kinerja harga itu masih cukup baik. Untuk itu Astra menjadi pilihan. Selain untuk jangka pendek, Astra dapat menjadi pilihan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Dengan demikian akumulasi beli Astra, dan Astra masih memiliki target untuk menuju level psikologis 6.000 hingga 7.000 pada jangka menengah dan jangka panjang. 6.000 sampai dengan 7.000 jangka menengah panjang ya? Ya. Baik, terkait dengan informasi untuk mencintai produk lokal, ada kaitannya nggak sih dengan Astra? Astra punya tagline namanya Satu Indonesia ya. Jadi saya melihat bahwa perusahaan ini itu tidak mengesampingkan produk lokal karena kandungan dari produksi otomotif yang dihasilkan oleh Astra itu juga memiliki kandungan produk lokal. Untuk itu lebih jauh Astra dapat mengelola sentimen itu sebenarnya karena apa? Sebelum adanya gabungan dari produk lokal, memang
Astra telah mengatur ya sedemikian rupa komposisi hasil produk. Sebut saja produk kendaraan bermotor itu memiliki kandungan lokal dan memanfaatkan potensi-potensi lokal seperti sumber daya manusia yang memang dibangun secara padu dan berkala. Saya kira itu tanggapan saya mengenai Astra terhadap gaungan cinta produk lokal. Oke, lagi pula perusahaan seperti otomotif seperti Astra tentunya TKDN-nya sudah sesuai dengan peraturan dari pemerintah ya? Ya. Baik, berarti saham-saham rekomendasi dari Pak Luki kali ini XCL, ASI, BBCA dan juga SIDO nggak ada kaitannya ya dengan wacana untuk cinta produk lokal dan menghindari produk asing? Ya, wacana tersebut sebenarnya dapat mengarah kepada produk-produk di luar kapitalisasi pasar yang besar ya. Kenapa? Karena tujuan dari produk itu sebenarnya ingin tujuan gaung tersebut ingin menyasar kepada bagaimana pemberdayaan sumber daya manusia agar dapat memproduksi produk-produk lebih bervariatif agar kualitas ekspor tersebut memiliki daya saing sebenarnya dan tidak menggunakan produk impor, produk dari luar. Itu saya kira ini bagus, tetapi tentu berlaku kepada beberapa segmen atau beberapa sektor saja, tidak dapat mempengaruhi secara ideal secara bersamaan terhadap kinerja sektor yang ada di bursa Indonesia karena telah memiliki kapitalisasi yang relatif besar. Oke. Kita ke EXCL. EXCL juga Anda rekomendasikan baik, kenapa bukan Telkom atau ISAT? Ya, untuk Telkom saya kira berada dalam teritori overbought, kemudian ISAT pun demikian. Nah, dengan demikian Excel menjadi salah satu pilihan di sektor telekomunikasi. Dan fundamental Excel saya kira kalau kita hubungkan dengan kinerja harganya masih representasi ya, artinya kinerja apa yang dihasilkan terhadap tahun buku tahun 2020 itu menjadi prospek atau penantian bagi pelaku pasar untuk kinerja atau hasil kinerja tahun 2021. Nah, untuk itu Excel menjadi pilihan selain Telkom dan Indosat. Baik, XCL adalah pilihan saat ini di 2.200. Sebaiknya kita buy current price atau tunggu 2150 saja? Entry point Excel itu justru ada di angka 2.100 ya, karena kemarin Excel mengalami koreksi 2.220. Oke. Dan koreksi tersebut diharapkan dapat menuju level terendah yaitu di angka 2.200 dan dapat dilakukan entry point secara bertahap, apakah itu 2.100 hingga 2.150. Pada prinsipnya Excel yang mengalami koreksi sudah berada pada level rendah karena angka koreksi yang dihasilkan kemarin itu ada di angka minus 0,89%, artinya belum sampai 1%, dan itu mengindikasikan pasar lebih ingin membatasi aksi jual. Jadi EXCL ini sebenarnya supportnya di posisi berapa Pak? Apakah di bawah 2.100? Karena level pembelian di kisaran 2.100 sampai 2.150 ya? Ya, entry point Excel ada di angka 2.100 hingga 2.150. Nah, kalau kita ingin membahas bottom line-nya itu ada di angka 2.000 itu sebagai angka psikologis. Baik. Jadi trading strategi Excel berapa bottom line Excel ada di angka 2.000. Nah, mengapa 2.000 adalah angka psikologis yang mendekati angka saat ini. Nah, entry point Excel ada juga Pak ada di angka 2.100 hingga 2.150. Dan targetnya di 2.390 ya? Dan targetnya ada di angka 2.390 karena 2.390 itu cukup dekat dengan angka penutupan kemarin di angka 2.220. Pak Luki, Anda yakin merekomendasikan EXCL? Kinerja 3 bulan, kinerja 6 bulan, kinerja year to date, kinerja 1 tahun, semuanya negatif? Ya, untuk itu karena kita perhatikan secara current price ya, secara harga. Walaupun Telkom dapat dikatakan Telkom lebih fundamental yang lebih unggul,
kemudian bisa dengan integrasi terhadap proses merger dan akuisisi. Tetapi yang terpenting adalah apa? Yang terpenting adalah apabila kinerja tersebut mengalami pelemahan, kemudian secara quarterly memang dapat dikatakan tidak perform, tetapi apa yang dihasilkan tersebut merepresentasikan kinerja harga. Jadi pokok persoalan sekarang harganya ini sudah murah dan sudah rendah itu persoalannya. Oh, Nah, lain cerita dengan apabila kinerjanya buruk, let's say bolehlah 3 bulan, 6 bulan itu buruk. Baik, karena harganya memang sudah murah ya. Tetapi yang dituju sekarang apa? Ternyata sekarang selain sudah rendah juga sudah murah. Nah, itu perhatian kita terhadap strategi trading kalau kita membicarakan strategi jangka pendek. Oke, SIDO bagaimana? Dengan support 720, resisten 890. SIDO big cap, SIDO small cap, dan itu dapat menjadi alternatif transaksi. Ya. Kita melihat hubungan dan kebetulan sentimennya baik terhadap gaungan cinta produk lokal tadi. Jadi SIDO menjadi emiten pilihan untuk jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendek dan jangka menengah? Ya. Beli SIDO di current price? 790? Ya. Ketinggian ya? SIDO untuk beli di angka current price. Meskipun tertekan 1,25%, tapi agak jauh nih dari level supportnya 720, sekarang 790. 720, 700 ya level psikologis itu entry point 700. Di level support 700 itu boleh. Gitu. Jadi 790 jangan buy dulu. 790 itu itu kemarin tutup di angka 800 ya. Kemudian unchanged, belum mengalami perubahan. Dan kondisi tersebut karena belum mengalami perubahan, itu memberikan satu sinyal kita harus wait and see. Tetapi kalau kita mau entry point dalam jangka pendek itu dapat di angka 750 ya hingga 700 itu untuk SIDO karena Oke. Buy on weakness berarti ya? Ya. Baik, buy on weakness. Itu dia strategi untuk saham-saham rekomendasi dari Pak Luki Bayu. Ada EXCL, Astra, BBCA, SIDO. Ada yang tidak langsung buy, tetapi ada yang sebaiknya di buy on weakness seiring dengan level-level yang sudah diutarakan tadi. Kita ke update pembukaan pasar pada pagi hari ini. Tadi sudah kita lihat ya, pemirsa dan juga Pak Luki, bahwa indeks harga saham gabungan mengalami koreksi bergerak di bawah 6.290-an, artinya lebih rendah dari penutupan di perdagangan kemarin. Dan menurut Pak Luki itu wajar dan memang kecenderungan indeks saat ini akan terkoreksi mengikuti bursa global. Tetapi sementara saham-saham yang menjadi movers, gainers berdasarkan persentase adalah saham-saham lapis kecil ya, Pak Luki, yang masih mendominasi, masih emiten-emiten perbankan small cap. Sebenarnya kalau Pak Luki sendiri merekomendasikan tidak emiten-emiten perbankan small cap, karena beberapa analis yang saya konfirmasi begitu ya, belum bersedia merekomendasikan saham-saham tersebut, katanya ini resikonya cukup tinggi. Ya, kalau kita bicara risk profile, jadi untuk risk profile rendah itu anjuran saya itu kepada bank sektor perbankan ya, itu besar antara adalah BCA, BRI dan BNI. Nah, oleh karena pasar ini bersifat terbuka untuk para penjualan pembeli, nah tentu bank dengan kapitalisasi small cap ini dapat menjadi pilihan, apalagi baru-baru ini kita mendengar Pak Arto ya, dengan kode Arto atau Bank Jago itu berasal memang dari riwayat bank yang memiliki kapitalisasi. Baik, Pak Luki, singkat saja Anda merekomendasikan tidak perbankan small cap? Small cap perbankan dengan kode Arto, dan ini proses jangka menengah dan panjang karena menuju big cap. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Luki, terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Keputusan investasi kami kembalikan kepada Anda investor maupun pemirsa di rumah. Pak Luki, sukses dan sehat selalu. Terima kasih.
Sampai berjumpa kembali. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan informasi terupdate lainnya usai pariwara berikut ini.